Ini ada ustaz, tuan guru kita lah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Dan ini bukan kisah sinetron, tetapi kisah nyata ini. Beliau ini nikah dengan istrinya yang sangat busolah wasilah, sangat solah niki. Nggih. Lamun kadu jilbab niki sebinian ustaz niki bu marak bulan tanggal 14. Allahu Akbar. Bulat. Misal telapah bu seriuk sebinian ustaz senyum langsung kebesuk. Jamaah. Nah, beliau mengangkat janji dengan istrinya, wahai adikku sayang, sungguh sekarang aku tidak akan menyalahgunakan kecantikanmu, kesetiaanmu. Mohon maaf jamaah sekalian, bukan sekedar cantik lagu, tahu ulik mentoan, tahu le ipar, tahu le tetanggaan, tahu, sangat tahu. Inges tahu, inges pacu, sulit tersinggung, aneh. Ninja guyu, baru berjas doang, wah lahir wanirong. Dan dia tidak pernah susah. Kalau ada tamu, belum tamu lempak penokol, jari kupi. Ini baru bersalam doang tamu, ya tamu rimbu supo, irong dibiweh. La ilaha illallah. Tahu namanya sanda ya. Akhirnya kita solah niki, akhirnya Ustadz apa katanya, gama adik kemeni lalu kehebat ya. Kalau pulang suaminya, masya Allah jamaah sekalian senyum, nanen dulu kak Tuhan, enggih ngonek lalu darah ngaji, enggih jamaah terlalu banyak, enggih sila pelungguh merehat sila, tebukaan jas, tebukaan sepatu tame debe kelor atau debe ke istirahat, indah sekali men inges men solah. Akhirnya Ustaz berkata apa? Aku tidak akan menyalahgunakan kesetiaanmu wahai dindaku sayang. Aku berjanji pengkali jari sayang. Pun di endah kepia ternyuk dengan ini lain. Kata siapa? Kata siapa? Tiang. Menceritakan Ustaz. Apa kata istri Ustadz ini? Alhamdulillah ya Allah, engkau telah menganugerahiku suami yang hebat, alim, soleh, tahun ke angen dengan Nina, khususnya pribadiku ya Allah. Singkat cerita, berumah tangga, anak seke, anak dua, datang cobaan. Datang cobaan. Berembe cobaan itu pasti satu hari ini. Di satu hari datang orang, tiba-tiba niki datang orang menawarkan dirinya, dan orang ini perempuan ya. Lalu dia berkata begini, wahai Ustaz, aku ingin nikah dengan pelungguh. Iyunin dengan nina niki, wahai digahmat semeton, warak senina. Wahai Ustaz, jatah pelungguh karing telu. Bu aku nih tiang niki bu datang. Ya ingin sekali menjadikan di buku nikahku dan di akte kelahiran pelunggum ada namaku berstatus istri. Kata Ustaz, enggak mau, aku sudah janji sehidup semati pengkali jadi sayang diseninang. Ndek. Kata perempuan ini begini, wahai Ustaz, ikhlas ketetimbang sejumat sekali, seminggu sejumat. Apa ninda? Apa ninda ibu? Ayo paling ribut nih. Seminggu sekek Jumat. Ya, oke. Sekali seminggu lah bilang jelo Jumat. Kata tuan guru ndak mau. Air ule. Kuat aran iman tuan guru nih. Lema ulang nih. Mulai ulang lalu jauh buku rekening. Buku rekening jauh nih. Kanca sertifikat bangkan sila airport nanti. Allahu Akbar. Singkat cerita jamaah kan, ayo tuan guru, wahai Ustadz ini silahkan, dan saya berjanji wahai tuan guru, saya akan merahasiakan pernikahan kita ini. Saya akan merahasiakan pernikahan kita ini di narak dengan tahun sebiji setolang, kecuali kiai dit saksi enggak era le akhirat le surga atau saling tahun dit
sebinian pelunggum yang tua, saya akan rahasiakan sedalam-dalamnya. Mikir juga Ustadz ya, Ustadz juga manusia. Wah ndek kuning pacun ndek. Tetapi lama-lama digoda, makanya ya ujian terbesar seorang dai, seorang ustaz, seorang pejuang itu adalah perempuan. Kalau engkau lulus dari perempuan, lulus. Kalau tidak lulus dari perempuan, lulus. Singkat cerita jamaah sekalian, akhirnya kebau nikah. Dan memang jamaah sekalian tersembunyi dia nikah siri namanya. Iya nih ibu-ibu, nikah siri lama ini. Terus dan memang di awal dia berjanji bahwa setiap satu Jumat semalam doang mau. Itu pun dia sampai jam 12 pun ule. Dan istrinya yang ini mau ikhlas ke Kak Tuhan sila ule 2 cukup wah jam 11 sampai jam 12 nimbang coba. Ninya takbiran nih saya harus takbir angka nih ya. Marum bahasa Jakarta nih ya kepoan. Kita lanjut ya mas. Perhatikan ini ada muatan tasawufnya ini jamaah. Ini ada muatan tasawufnya. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah pernikahan dan benar. Lama terjadi pernikahan, tidak ada yang tahu. Tetapi istri lamanya mulai curiga. Model kecurigaannya ini nepon semamang sagagahia bilang Jumat telang. Bilang Jumat beli angka. Bilang Jumat wah baik. Ini curiga. Tetapi dasar perempuan soleh ndak berani bertanya kepada suaminya. Ndek luah kena meni katuan embe lumbar ini demen jam isa sampai jam 12 jam dua lek balik keluik temuan ndek nuah kena menu ibu-ibu yang solehah ini ndak pernah cara dengan jaga perasaan semama nih hapin semama ndek nendor pira ya Allah Allahu Akbar. Akhirnya curiga, maka dia berkata kepada pembantunya, wahai pembantuku, coba lalu mate-matein lalu mate-matein ustaz mbelain ini bilang jelo Jumat telang, coba mate-matein. Singkat cerita mate-matein lah si tukang priap mate-mati ngone dementun sembahyang isya lek masjid ule selesai ule bekelor dek coba arak kelai dulu unggih. Tetapi tiap malam Jumat kena arak kelai. Tiap malam coba turut ustaz, turut. Ternyata dia masuk di rumah bertingkat. Di rumah solah mewah. Tuh, sugul nina dengan nina. Nggak mungkin ustaz tokoh agama ngerep berdua-duaan kecuali dengan beli angka, kecuali dengan istri. Dia ambil kesim senina ya merari tedo ustad nih tahun aja arah ule lapor bu bos apa daib gama bos ustad ketaman lek balik solah mewah bu ngerep sendek mantama bersalam terjawab bu sugul dengan ini solah. Kata ibu bosnya, biar solah aku nia, aku di nia, jauh solah pelunggum, dembani kena solah nia teronton otak. Solahan pelunggum bu bos, bu solehan pelunggum ongge, kena. Akhirnya masuk pulang, ternyata suamiku nikah siri. Dia beristri yang lain deh. Tetapi jamaah pas jam 12 pulang assalamualaikum waalaikumsalam keluar senyum seperti bulan tanggal 14. Apa kata istri? Wahai kakakku sayang nanen dule enggih. Dan anehnya si ustaz karena sudah terbiasa pulang jam 12 hendak merubah wajah atau hendak biasa ya maklum bahasa Jakarta biasa aja kali
Ya biasa ya, akhir pas tidur biasa sudah. Dan istrinya ini biasa, dia menyembunyikan rahasia suaminya yang beristri dua di semua tetangga-tangganya, dia menyembunyikan, Bu. Coba ninya sebut semama nih, semama ya, sebut semama niki. Kata pembantunya, ibu Ustadz ini ada ngamuk-ngamuk, ini tekanggu ngamuk. Allah maha adil, Allah maha melihat kita. Menang pelungguh wahai pembantuku, dendek bercerita kepada siapapun, cukup pengetahuanmu ini, kamu dan aku yang tahu, yang nomor 3 adalah Allah. Jaga semamang, marantan aku jaga semamang. Dendek cerita, unggih ibu Ustaz, cep sampai 10 tahun rahasia itu tidak terbongkar. 10 tahun, maka wafatlah sang Ustaz. Wafat Ustaz ini, meninggal Ustaz ini. Sang Ustadz meninggalkan uang 10 miliar. Ya, 10 miliar dia tinggalkan ini. Pelunggum iling, istri yang paling tua ini, apa namanya, membagi uang itu. Ternyata di istri yang nomor 2 itu ada anak laki-laki 1. Lalu istri yang paling tua ini memberikan 2 miliar ojok bijen nikah siri itu. Pas tekirimang seninan kedua neng kejut, ya ya Allah, warisan ini mau kekepeng 2 miliar warisan, sementara tidak ada yang tahu aku nikah dengan almarhum, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Sekarang sudah aku diketahui oleh istri yang pertamanya, Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana tindakan istri yang kedua? Beliau kembalikan lagi, ndek keberhak terima. Petulak. Arak sinina menu model. Maju. Mbeye. Yang ingin, ini ada muatan tasawuf jamaah. Ayo kita analisis. Istri pertama menjaga aib suaminya. Jamaah, dia tidak bercerita sampai 10 tahun. Coba pelunggum dendek merari selakian, sekedar tutuk duduk lebok sedilangan buung kerem bagus jerikan nia langan WA atau andang pihak histori start. Memang beginilah nasibku, seorang perempuan menerima saja. Terus lihat Facebook menyebar apa daya upaya. Aduh jamaah, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perempuan sesolehnya dia menyembunyikan aib suaminya, lalu dia berkata Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kemahatauannya Allah tidak sama dengan ketahuannya kita. Daripada Allah tahu dosa saya, jangan ceritakan dosa pelunggum kepada sesama manusia, percuma. Pelunggum sekarang menceritakan dosa di medsos. Bisakah medsos mengampuni dosa pelunggum? Tidak bisa. Ceritakan dosamu kepada Allah. Kalau Allah engkau ceritakan dosamu, Allah ampuni jika kamu mau. Jamaah, jangan ceritakan kesusahanmu kepada sesama manusia lalu berharap dibantu. Jangan. Allah Maha tahu. Ingat, Allah dulu yang memberi kesembuhan kepada Ayub alaihissalam tanpa Ayub minta, cukup memuji. Allah menyelamatkan, Allah dulu yang menyelamatkan Nabi Ibrahim tanpa minta api dipadamkan. Allah itu, Nabi Ibrahim tidak minta api dipadamkan, tetapi diselamatkan oleh Allah. Nah Allah dulu, iya sampai sekarang. Itulah Allah sampai sekarang. Yang tahu tentang Palestina yang sekarang itu Allah dulu, yang dulu itu dengan Allah yang sekarang itu sama. Oleh sebab itu puji dia sebagaimana kita memuji Nabi ini. Sebagaimana Nabi ini memuji Allah itu. Mohon maaf jamaah sekalian. Ayo berpasrahlah kepada Allah sebagaimana pasrahnya ibu yang tadi. Yang 2 tadi kan?
soleh-soleh semua kan? Dengar nih, puji Allah agar dapat pasangan pasangan soleh adalah pasangan yang tidak menceritakan aib kita. Jamaah, nggih, ndek sekedi-kedi semama jadi buat leko. Bilang grup WA tahun macam munin bercerita, jangan, cukup Allah yang tahu. Nah, yang ingin sampaikan kepada pelunggung jamaah sekalian, ayo lewat momen yang mulia ini, tawajuh yang mulia ini, jangan banyak bercerita. Kalau bisa, doa-doa pelunggung itu adalah jangan bentuknya doa-doa yang memaksa, jangan doa-doa yang membuat kita gelisah, jangan doa-doa yang akan membuat kita kayaknya kita wajibkan Allah kabulkan. Jangan. Pada saat doamu engkau panjatkan kepada Allah, justru doamu lah yang menenangkan engkau. Doa kita yang menenangkan kita. Kalau tidak bisa doamu menenangkan engkau, ayo sebut saja Allah, zikir saja kepada Allah, puji saja Allah itu. Insya Allah, Allah maha tahu kondisi kita. Jamaah, Allah maha tahu kondisi Palestina. Ayo kita puji Allah. Allah maha tahu apa yang terbaik dalam pembelaannya terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa. Ayo, sembari kita berdoa, jangan lupa kita puji juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang menyebabkan jamaah sekalian iki doa-doa kita belum terijabah 100%. Karena kita terlalu meminta apa yang kita inginkan, sementara yang kita inginkan itu terbitnya dari hawa nafsu. Semua doa yang terbitnya dari hawa nafsu tertolak oleh Allah, dan pemintanya pun akan gelisah. Ini diperhatikan baik-baik kalimat yang ini. Semua doa yang terbitnya dari hawa nafsu Allah tolak, dan si peminta itu dan si pendoa itu akan mengalami kesusahan. Semakin dibaca doa semakin susah, semakin dibaca doa semakin susah, semakin ngendeng semakin susah. Contoh, ya Allah, ini gak mabang semamang kerasa lain ngelining-lining, ya Allah. Ini goyo semamun sirin telang marah kenculit. Lalon peta syarat, lalon bejampi jok dengan jauh genceng. Semamang kedek nendot-nendot nunin. Anu jari syarat nunin. Apa jari syarat? Bulun semamam nunin. Bulun apa nunin? Boleh bulu notak senoh. Oh maaf bapak dukun, ya solong semama kunin. Jari dukun dendau nantang kan bulu semangat mah. Oh lamun solong semama mau nih kena bulu naik nunin. Ini macam-macam lah jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumullah. Akhir lalu tengah deng do sering susah. Goyo semamat sering ngelining. Jamaah nggih? Semamat sering ngelining. Nah, itu artinya usaha ikhtiar doa pelunggung itu tidak diterima karena munculnya dari hawa nafsu. Nafsu oleh. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Beranak bejari. Silahkan anak jari pelunggung niki sekolah sesuai dengan kemauan dan bakat anak tersebut. Yang punya sahabat jamaah, yang punya sahabat pinter bijen, sangat luar biasa pinter bijen. Oleh sanawiyah beasiswa sampai aliyah, ndek beasiswa miskin marak perlu. Beasiswa si pinter anak niki dari sanawiyah. Tapi orang tuanya mau lihat dia ini, si anak ini supaya dia ahli di bidang matematik. Lagu anak niki apa nih? Dende, meleng kejari apa nasi dengan perawat, meleng kejari perawat, meleng kejari dokter. Lagu bapak kena dende anak dipaksa anaknya masuk kuliah jurusan matematik. Akhirnya anak ini karena paksaan orang tuanya dia kuliah. Dia kuliah jamaah sekalian, dia kuliah. Pas kuliah cukup 3 tahun langsung S1. Si cerdas. Orang nempuh 4 tahun, 5 tahun. Dia S1-nya 3 tahun dan cum laude terbaik. Terbaik. Pas pulang wisuda, anak ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Apa katanya? Bapak,
Ini ijazahku cum laude. Aku terbaik di universitasku dan aku tempuh dalam 3 tahun. Dan ijazahku ini buat Bapak dan togaku ini buat Bapak. Bapak, aku sudah menyampaikan hajat Bapak ini. Deminuh baik ijazah niki bun simpet lawang, ndek sugul-sugul. Ndek sugul-sugul. Sampai bertahun-tahun ndak keluar anak ini. Bertahun-tahun ndak keluar anak ini. Yang tiang ingin sampaikan kepada pelunggung sami jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kenal orang yang kita doa. Anak kita yang kita doakan, anak kita ini kita doa anak kita. Selebihnya arahkan anak kita, jangan turuti hawa nafsu diri kita, turuti dengar kemauan anak. Dindek kemauan pelunggung doang ibu, kemauan bapak kenda dengar. Dindek beli mobil doang bangket beli. Bapak dendek dengah kemilik pelunggung bang, dengah kemauan ibu kenda. Insya Allah kemauan pelunggung terdengar. Pare dulu apa kemilik de bapak enggak doang noh. Nah artinya jamaah sekalian, di dalam bab doa, dia yang agak mengembang. Dalam bab doa jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara detail. Kau kira Allah tidak tahu? Jangan engkau minta, kayaknya engkau paksa Allah. Tidak baik adab kita kepada Allah. Puji saja dia, sebut saja Allah itu. Allah maha tahu apa yang pas, cocok untuk kita saat sekarang ini. Jamaah, yang cocok untuk saat sekarang ini adalah amankan Israel, jaga Masjidil Aqsa, stop Zionis Israel itu, amankan Palestina, mohon maaf, amankan Palestina, stop Zionis Israel, amankan Masjidil Aqsa. Itu kan yang kita mau, jamaah, itu kan yang kita mau. Nah kalau setelah itu yang kita mau, yang kita nyatakan, ayo kita berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi yang tadi. Nggih? Siap pelunggung? Oke, ayo kita mulai.